Coba deh bayangin, mamut berbulu, kucing bertaring tajam, atau kungkang tanah raksasa. Pasti itu kan yang kebayang kalau kita ngomongin zaman es. Tapi, gimana kalau ternyata cerita aslinya jauh lebih mengejutkan dari itu? Oke, kita mulai dengan fakta yang mungkin bikin kaget. Secara teknis, kita ini sebenarnya masih hidup di zaman es loh. Iya, beneran. Periode hangat yang kita nikmati sekarang ini tuh cuma jeda, semacam istirahat yang disebut interglasial, di dalam sebuah zaman es yang jauh lebih besar. Nah, ini kan jadi bikin penasaran ya. Jadi, apa sih sebetulnya arti zaman es itu? Gampangnya gini, zaman es atau istilah ilmiahnya periode glasial itu adalah masa di mana suhu bumi turun drastis dalam waktu yang lama banget. Akibatnya, lapisan es dan glasier jadi meluas kemana-mana. Nah, inilah dunia beku yang sering kita lihat di film-film itu. Coba lihat deh bedanya. Dulu, waktu puncak zaman es terakhir, lapisan es raksasa menutupi sebagian besar Amerika Utara dan Eropa. Bandingkan sama dunia kita hari ini, di mana esnya cuma ada di kutub-kutub aja. Wah, perubahannya drastis banget kan? Dan ternyata nih, zaman es yang ada mamutnya itu bukan satu-satunya loh. Sejarah planet kita ini udah pernah ngalamin beberapa kali pembekuan besar. Para ilmuwan itu nemuin ada 5 zaman es besar yang beda-beda dalam sejarah bumi. 5! Ini nunjukin kalau siklus beku dan cair itu emang udah jadi ritme alaminya planet kita. Dan coba kita lihat garis waktunya. Mulai dari zaman es Huronian lebih dari 2 miliar tahun yang lalu, jauh sebelum ada makhluk hidup yang rumit, sampai zaman es Quarter yang kita tinggali sekarang. Skala waktunya, wow, luar biasa banget. Ini bukti kalau iklim planet kita itu super dinamis. Oke, sekarang kita fokus ke yang paling baru dan paling terkenal, zaman es Quarter. Nah, ini nih dunianya nenek moyang kita. Sebuah dunia yang isinya raksasa. Coba bayangin ekosistemnya kayak apa. Ada mamut berbulu segede gajah, ada Smilodon si kucing bertaring tajam yang taringnya sepanjang pisau, kungkang tanah raksasa yang tingginya kayak rumah, sampai Glyptodon yang mirip mobil lapis baja berjalan. Dan di antara mereka semua, hidup juga kerabat kita, Neanderthal. Dunia yang benar-benar beda banget sama sekarang. Di puncak era ini, peta dunia itu bisa dibilang digambar ulang sepenuhnya. Gimana caranya? Gini, karena air laut banyak banget yang beku jadi glacier raksasa, permukaan laut di seluruh dunia turun sampai 120 meter. Coba bayangin, itu sama kayak tinggi gedung 40 lantai yang tiba-tiba hilang dari lautan. Nah, turunnya permukaan laut ini justru bikin jalan tol baru buat migrasi. Muncullah jembatan darat Bering yang nyambungin Asia sama Amerika Utara. Lewat situlah manusia dan mamut bisa nyebrang. Di belahan dunia lain, paparan Sunda nyatuin daratan Asia Tenggara sama pulau-pulau kayak Sumatera dan Jawa. Makanya nggak heran kan kenapa harimau dan gajah bisa tersebar di wilayah itu. Tapi ya namanya juga siklus. Nggak ada musim dingin yang abadi. Akhirnya pembekuan besar ini pun mulai mencair. Kira-kira 20.000 tahun lalu, planet kita mulai menghangat lagi. Tapi prosesnya nggak kayak nyalain saklar lampu ya. Ini proses yang pelan-pelan banget, bertahap yang akhirnya ngebentuk dunia yang kita tinggali sekarang. Dan dampaknya, wah gede banget. Permukaan laut naik lagi, jembatan-jembatan darat tadi tenggelam, padang tundra yang luas berubah jadi hutan lebat. Dan buat para raksasa megafauna, ini adalah awal dari kepunahan mereka. Mereka nggak bisa beradaptasi secepat itu. Terus kenapa ya di Afrika masih banyak hewan-hewan besar? Jawabannya ternyata simpel. Karena benua Afrika itu yang paling nggak kena dampak perubahan drastis ini. Jadi gajah, badak, singa yang kita lihat hari ini, mereka itu ibaratnya sisa-sisa terakhir dari dunia para raksasa itu. Nah, ini kita sampai ke pertanyaan utamanya nih. Apa sih yang sebenarnya bikin ada siklus dingin panas yang dramatis ini? Jawabannya ada di jam alaminya planet kita, namanya siklus Milankovitch. Gampangnya gini, bayangin ada 3 gerakan kosmik. 1, orbit bumi itu kadang lebih bulat, kadang lebih lonjong. 2, kemiringan sumbu bumi itu goyang-goyang dikit kayak gasing mau jatuh. Dan 3, arah goyangannya itu juga berubah pelan-pelan seiring waktu. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya gini, perubahan-perubahan kecil ini kalau digabungin ternyata udah cukup buat memicu perubahan iklim raksasa selama puluhan ribu tahun. Inilah bisa dibilang detak jantung alamiahnya zaman es. Oke, kalau ini siklus alami, terus apa yang bakal terjadi selanjutnya? Kalau kita ngikutin siklus alaminya, para ilmuwan memprediksi zaman es berikutnya itu bakal mulai sekitar 50.000 tahun lagi dari sekarang. Tapi ada satu variabel baru yang mengubah permainan. Coba lihat grafik ini.
Ini level CO2 di udara. Yang pertama itu level sebelum zaman industri. Terus lihat yang kedua, itu level sekarang. Lonjakannya tajam dan cepat banget. Nggak pernah kejadian sebelumnya dalam sejarah manusia. Aktivitas manusia, terutama membakar bahan bakar fosil, itu udah memasukkan faktor baru yang kuat banget ke dalam siklus alami ini. Panas yang keperangkap sama gas rumah kaca ini bisa jadi cukup kuat buat menunda atau bahkan mungkin membatalkan datangnya zaman es berikutnya. Ini yang jadi bahan renungan kita di akhir. Bumi itu punya jam iklim alaminya sendiri yang udah berdetak miliaran tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah kita, manusia, sudah merusak jam itu?